Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif yang diajarkan di kelas 10 teknik kendaraan ringan otomotif. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai peralatan bengkel otomotif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Gunata Tasman, SPD GR. Pada sebuah bengkel otomotif, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perbaikan maupun perawatan kendaraan, pastilah seorang mekanik membutuhkan alat dan peralatan yang menunjang dalam proses pekerjaan tersebut, supaya pekerjaan yang akan dikerjakan dapat dikerjakan dengan mudah, mempersingkat waktu, sehingga dalam pengerjaannya dapat efektif dan efisien. Apa saja alat dan peralatan yang digunakan di bengkel otomotif? Mari kita pelajari lebih lanjut. Alat utama yang pasti digunakan di bengkel-bengkel otomotif adalah mengenai alat-alat tangan, yaitu alat-alat yang dalam pengerjaannya atau dalam penggunaannya digerakkan oleh tenaga tangan. Salah satunya adalah kunci-kunci atau spanner. Ada beberapa jenis kunci yang digunakan di bengkel otomotif. Yang pertama adalah kunci pas atau open end spanner. Dapat kita lihat gambarnya seperti gambar yang berada di sebelah kiri. Ini adalah disebut dengan kunci pas atau open end spanner. Kunci pas dibuat dari bahan baja tensel tinggi, yaitu logam paduan krom vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai atau seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 terhadap tangkainya. Sudut 15 derajat maksudnya ya. Di gambar dapat kita perhatikan sudut 15 derajat itu adalah yang dibentuk oleh kepala di masing-masing ujung, baik ujung sebelah kiri maupun ujung sebelah kanan dengan tangkainya. Kalau ini kita tarik garis lurus, di sini juga kita tarik garis lurus pada tangkainya, maka nanti di ujung ini akan membentuk sudut 15 derajat. Jadi antara ujung sebelah kiri dan sebelah kanan ini merupakan kepala dari kunci tersebut yang nanti akan digunakan untuk membuka mur atau baut yang terdapat pada komponen-komponen otomotif. Jadi kunci pas ini dibentuk atau dibuat dari logam paduan krom vanadium, sehingga kunci ini dapat awet dan tidak berkarat. Inilah bentuk fisik dari kunci pas atau open end spanner. Kita lihat alat yang berikutnya adalah kunci pas ring atau combination spanner. Sangat berbeda dengan gambar yang pertama tadi. Antara ujung yang kiri dan yang kanan itu bentuk kepalanya berbeda. Di sebelah kiri ini sama dengan gambar yang tadi, bentuknya berupa kunci pas. Sedangkan di ujung yang lainnya, ujung yang sebelah kanan, di sini adalah kunci ring. Kunci ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat mengencangkan
mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Jadi di gambar dapat kita lihat antara ujung yang satu dan ujung yang lainnya bentuk kepalanya berbeda. Ini disebut dengan kunci pas ring. Kita lihat peralatan yang selanjutnya adalah kunci ring. Ujung yang satu dan ujung yang lainnya berbentuk lingkaran atau ring, sehingga disebut dengan kunci ring. Sudut offset yang lazim adalah 45 derajat. Namun, tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Dan jika menggunakan spanner yang jenisnya lebih pipih, akan terjadi kurangnya ruang antara yang cukup. Jadi, antara ujung ini, tangkai dengan kepala ini, apabila ditarik garis, itu nanti akan membentuk sudut 45 derajat. Dengan konstruksi atau dengan bentuk yang dibuat seperti ini, akan mempermudah pekerjaan, terutama untuk menjangkau mur atau baut yang berada dalam posisi sulit seperti ini. Ini ada komponen, ya, kemudian ada cekungan di sini, kemudian mur atau bautnya terpasang di bagian yang sulit dijangkau. Maka dengan penggunaan kunci ring akan mudah untuk melepaskannya. Kalau bentuknya dibuat seperti ini bisa menjangkau ke dalam, tapi kalau kunci pas yang posisinya lurus, maka ini tidak akan dapat menjangkau mur atau baut yang posisinya tertanam di bawah. Itu kunci ring atau offset ring spanner. Kita lihat peralatan berikutnya adalah kunci nipple atau flare nut spanner. Bentuknya hampir sama dengan kunci ring, tapi hati-hati karena untuk kunci nipple ini mempunyai ujung yang sedikit berbeda dengan kunci pas. Spanner ini digunakan untuk mengencangkan, melepas baut pada sambungan-sambungan yang biasanya digunakan pada injektor line atau pipa rem. Farrell Knot Wrench Flare Knot Spanner memiliki bentuk yang serupa dengan standar box and wrench, hanya slot di bagian ujung dan jauh yang berbeda. Jadi penggunaan kunci nipple ini adalah untuk membuka sambungan-sambungan seperti di injektor line atau di pipa rem. Kita nanti dapat menggunakan kunci nipple. Selanjutnya adalah engkol percepatan. Nah, ini adalah engkol percepatan. Engkol ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Jadi dengan alat bantu ini, mur yang sudah kendor dapat kita putar dengan lebih leluasa. Namun kelemahannya adalah kita harus membutuhkan ruang yang cukup. Tidak bisa kita mengerjakan menggunakan alat ini apabila ruangannya sempit. Ya, jadi ini namanya adalah engkol percepatan atau speed brace. Kemudian alat berikutnya adalah ratchet. Ya, ini tangkainya. Kemudian di bagian ujung ini nanti akan kita sambungkan dengan kunci sok. Ratchet adalah kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas, memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik atau mendorong. Jadi ini namanya adalah ratchet. Ini di bagian paling hitam ini ada bagian yang bisa kita putar untuk merubah
putarannya. Apakah putarannya nanti searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian di bagian ini adalah bisa kita tekan nanti dalam penggunaannya untuk memasang dan melepas soket yang akan kita gabungkan atau akan yang kita pasangkan pada ratchet. Kita lihat alat selanjutnya adalah batang geser T atau dalam bahasa Inggris disebut dengan T sliding bar. Ini alatnya adalah bernama batang geser T atau T sliding bar. Sebuah batang geser T digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Jadi, batang ini bisa digeser dengan posisi kunci sok. Ya, karena ini adalah merupakan sebuah lubang dan ini bisa kita geser. Sehingga nanti dalam penggunaannya kita mempunyai tenaga yang cukup untuk melepaskan mur atau baut yang sangat kencang. Kemudian ada batang universal atau brake bar. Ya, alatnya seperti ini ya. Nanti di bagian paling ujung ini adalah kita hubungkan atau kita pasangkan dengan kunci soket. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Misalnya baut kepala silinder. Ini disebut dengan batang universal. Bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah batang perpanjangan sok atau socket extension bar. Ada berbagai jenis ukuran dengan panjang yang berbeda-beda. Kegunaannya adalah digunakan bersama dengan ratchet atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Kemudian selanjutnya adalah sambungan sok universal atau universal socket joint wrench. Bentuknya seperti ini. Ya. Di bagian paling ujung ini nanti kita hubungkan dengan kunci soket. Ini dalam penggunaannya seperti gambar yang ada untuk melepaskan mur atau baut yang posisinya sulit untuk dijangkau. Sambungan sok universal digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyudul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Ya, universal joint terdiri dari internal drive socket dan external lock. Seperti yang ada di gambar. Oke, demikianlah alat-alat utama yang sering kita jumpai di bengkel otomotif. Ini hanya beberapa bagian saja. Nanti untuk alat dan peralatan tangan lainnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikianlah penyampaian materi kali ini. Sangat besar harapan kami kepada murid-murid siswa-siswa SMK Negeri 2 Bogor untuk dapat mencari materi-materi tambahan, referensi tambahan di media-media yang lain seperti channel YouTube yang lain, buku-buku yang berhubungan dengan teknik otomotif dengan materi yang sama maupun materi-materi yang ada di internet lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.